Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menyampaikan pemikiran di dalam hatinya kepada kecanduan Dewa Taisu berkepala 4 yang mendalam. Dan kecanduan Dewa Taisu berkepala 4 segera membuka mulut besar mereka. Segera, 4 cahaya bergabung menjadi satu, berubah menjadi sinar penghancur, dan kemudian ditembakkan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan yang tidak bisa menahan perasaan menyesal, dia menghela nafas panjang, dan berpikir alangkah baiknya jika pergi dari sini saat ini. Mungkin dia bisa langsung mengendalikan hal-hal supernatural ini, dan itu mungkin tidak mustahil. Tentu saja, ini hanya pemikiran Xiaoyan. Meski sinar penghancur yang sangat kuat, namun terlalu mustahil dan diperkirakan para dewa bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia dan tidak mudah bagi mereka untuk mengendalikannya. Namun, ini hanya pemikiran Xiaoyan untuk sementara waktu. Hari-hari dalam tim tak kenal takut, itulah yang paling dirindukan Xiaoyan. Setiap kali saya memikirkannya, saya masih merasa bahwa itu adalah saat paling bahagia dalam hidup Xiaoyan. Ini baik pikiran Xiaoyan ditarik kembali ke kenyataan dalam sekejap oleh suara gemuruh itu. 4 kepala di belakang Xiaoyan yang sudah bersiap dan bentuk berkas cahaya menyatu menjadi berkas cahaya yang lebih besar, melewati dengan keras dari belakang Xiaoyan. Dia bergegas menuju ujung jauh dengan ganas. Namun, Xiaoyan hanya memiliki 4 kecanduan Dewa Taisu, dan pasukan Taisu memiliki ratusan kecanduan Dewa Taisu. Meskipun tidak semuanya digunakan untuk serangan ini, dan masih ada lebih dari selusin sinar cahaya dari penghancuran secara alami beberapa kali lipat sudah ditembakkan. Dari kejauhan dengan mata telanjang, dapat dengan jelas melihat celah di antara kedua sisi tersebut. Kedua sinar itu bertabrakan bersama di udara, dan pemandangan ini mengejutkan semua pejuang Taisu. Pandangan mereka beralih ke 4 kecanduan Dewa Taisu Xiaoyan. Jelas, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa kecanduan Dewa Taisu bahkan mengkhianati mereka. Baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan sudah tidak bisa diterima oleh Taisu. Dan kecanduan Dewa Taisu berkepala 4 sudah mempunyai pemilik dan bahkan sudah menyentuh garis merah Taisu. Hal-hal seperti itu sama sekali tidak bisa diterima oleh Taisu. Mustahil, bagaimana Anda melakukannya? Suara yang dalam terdengar dari pasukan Taisu, dan semua pasukan Taisu dari semua tingkatan mengalihkan pandangan mereka pada Xiaoyan. Setiap tatapan mengungkapkan aura yang sangat kuat dan ingin membunuh, seolah ingin merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Kebencian ini disampaikan sesuai keinginan setiap prajurit Taisu. Bahkan jika dia hanya menekan serangan dan menyelamatkan sarang Taisu dengan satu gerakan, dia yang telah membunuh lebih dari selusin pemimpin Taisu dan ribuan pasukan Taisu karena Xiaoyan merampok baju besi dewa palsu milik mereka. Sehingga tidak ada pasukan Taisu yang tersapu dengan nomor mereka untuk dihidupkan kembali. Jelas, seperti yang dikatakan Jian Xiangyang, Taisu selalu mengandalkan baju besi dewa palsu, dan tanpa baju besi dewa palsu, itu setara dengan memotong cara hidup mereka. Namun, mereka tidak berhenti, karena Xiaoyan telah membunuh pemimpin besar Taisu. Sebaliknya, tampaknya Taisu marah, dan keinginannya langsung disampaikan, sehingga semua pasukan Taisu mengincar Xiaoyan. Apalagi mereka belum pernah menggunakan kecanduan Dewa Taisu sebelumnya. Tapi sekarang mereka langsung menggunakan lebih dari selusin kecanduan Dewa Taisu. Tapi tujuannya bukan untuk memenangkan perang atau untuk melenyapkan permaisuri,
tetapi untuk menghancurkan medan perang. Awalnya mereka meremehkan dan bahkan tidak mau berurusan dengan Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa sekarang mereka ingin membunuh Xiaoyan dengan cara apapun. Namun, Xiaoyan juga memperhatikan bahwa Taisu sepertinya tidak ingin membunuh Xiaoyan secara langsung. Mungkin mereka ingin mengetahui bagaimana Xiaoyan melakukannya. Ini adalah rahasia mutlak bagi Taisu. Tapi Xiaoyan yang tidak hanya bisa menggunakan baju besi dewa palsu, tetapi dapat mengendalikan kecanduan dewa Taisu Senyi, dan bahkan dapat mengendalikan dewa Taisu berkepala 4. Mereka tidak takut dengan keabadian, tapi khawatir ada keabadian yang dapat menggunakan baju besi dewa palsu dan mengendalikan kecanduan dewa Taisu. Begitu mereka dapat mengendalikannya, itu akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi Taisu. Jadi, mereka harus memahami keabadian dan mengetahui sumber dari kekuatan untuk sepenuhnya mengatasi bahaya yang tersembunyi. Justru karena inilah mereka tidak segan-segan berperang saat ini untuk membunuh Xiaoyan. Tidak ada ketegangan dalam konfrontasi yang tidak proporsional antara kedua belah pihak. Hanya ada 4 sinar penghancur yang meletus dari dewa Taisu berkepala 4 di belakang Xiaoyan. Bagaimana cara melawan lebih dari selusin dewa Taisu? Ini adalah cahaya energi paling murni. Maka tidak mengherankan jika kekuatan yang menghancurkan telah terbentuk. 4 kepala di belakang Xiaoyan terlalu kosong, dan kekosongan tampaknya menghilang. Seberkas cahaya terdorong mundur dan suara gemuruh mengguncang seluruh istana abadi Nirwana. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, tetapi sebuah celah tiba-tiba muncul di kehampaan. Celah ini muncul begitu tiba-tiba. Bahkan Xiaoyan pun tidak menyadarinya sama sekali. Dari retakan itu, seekor ular piton hitam menonjol keluar. Ular piton raksasa itu ditutupi sisik hitam, tetapi bagian tengah tubuhnya berlubang. Di dalamnya Anda bisa melihat struktur yang terbuat dari baja dan jantung merah yang berdetak persis sama dengan kecanduan dewa Taisu. Dan yang paling aneh adalah piton ini hanya memiliki satu mata. Satu mata berwarna hijau keperakan. Cahaya menyilaukan bersinar di celah-celah gelap dan kecepatannya sangat cepat. Dan mulut yang berdarah itu langsung tertutup asap. Meski tiba-tiba, Xiaoyan masih punya waktu untuk bereaksi. Sepertinya agak sulit untuk menghindarinya. Yang paling penting adalah ketika Xiaoyan ingin menggerakkan tubuhnya bersamaan dengan munculnya piton hitam bermata satu. Tekanan dari cermin gelap menghantam lagi. Kali ini, kekuatan piton bahkan lebih kuat, hampir membuat tubuh Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali. Itu terlalu salah, harus ditentukan untuk memakan Xiaoyan. Jadi mereka menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tubuh piton hitam bermata satu menonjol dari celah, dan mulutnya yang besar langsung terbuka. Sosok Xiaoyan berada di bawah mulutnya yang besar, mendongak seperti jurang yang gelap. Setelah bermimpi ditelan hidup-hidup oleh ular piton hitam bermata satu. Pada saat yang sama, sinar penghancur dari lebih selusin dewa Taisu menghancurkan sampai mereka benar-benar menutupi dewa Taisu berkepala 4. Sampai terdengar ledakan keras. Ledakan terjadi di mulut besar keempat kepala dewa Taisu. Dan tubuh besar itu bisa mendengar ratapan mereka. Lalu perlahan jatuh ke sekitarnya. Serangan yang begitu kuat jelas menyebabkan dewa Taisu berkepala 4 menderita luka serius. Dan asap hitam tebal mengepul dari mulut mereka. Setelah suara ledakan, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Xiaoyan ditelan oleh piton hitam bermata satu. Dan piton hitam bermata satu bangkit setelah menelan Xiaoyan dan tenggelam ke dalam celah lagi. Retakan kulit dengan kecepatan yang merusak seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Melihat itu, pupil Jian Xiangyang menyusut tajam.
Dia memegang pedang panjang dan mulutnya terbuka. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Jian Xiangyang saat ini, dia menghela nafas lega. Bukan karena dia tidak membantu pemberontakan Xiaoyan barusan, tetapi karena piton hitam bermata satu muncul terlalu tiba-tiba dan kecepatan yang sangat cepat. Yang kedua adalah barusan dia juga berada di bawah tekanan energi. Tidak hanya semua tentara api merah di sekitarnya juga berada di bawah tekanan energi, membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Jadi, saya hanya bisa melihat tanpa daya. Xiaoyan ditelan ular piton hitam bermata satu. Jian Xiangyang tiba-tiba melihat permaisuri saat ini. Xiaoyan yang ditelan hidup dan matinya tidak pasti. Dengan temperamen seorang permaisuri, dia pasti tidak bisa duduk diam.